Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, di sini saya izin untuk mewawancara Ustadz tentang pentingnya bahasa Arab untuk berdakwah. Menurut Ustadz sendiri gimana? Bahasa Arab bagi pendakwah itu sangat penting ya, karena kita mengambil referensi itu dari kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning itu kan kitab gundul ya, yang nggak ada harokat. Ini dibaca ba, dibaca bu, dibaca bi. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak paham nahwu sorofnya, kita nggak paham bahasa Arab ya, bagaimana kita membaca itu? Kitab hadis, kitab tafsir, kitab mantik, kitab yang lain-lainnya itu kan berbahasa Arab semuanya. Kitab rujukan atau referensi itu menggunakan bahasa Arab semua. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nothing. Gitu. Oke, baik Ustadz. Lanjut ya Ustadz ke pertanyaan yang kedua. Apakah seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab dan kenapa? Ya, dai itu harus menguasai bahasa Arab. Tadi saya bilang di pertanyaan pertama, seperti itu kurang jauhnya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita mau ngambil referensinya? Ya kan, misalkan kayak kita ngambil referensi dari kitab tafsir Jalalain misalkan, atau kitab hadis Bukhari misalkan, yang paling sering dijadikan rujukan atau referensi oleh penceramah kan gitu. Kitab tafsir Jalalain, kitab gundul, kitab tafsir Bukhari, kitab gundul juga ya kan. Di kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang hadis-hadis ringan seperti itu, Riyadhus Shalihin juga kitab kuning. Jadi kita harus paham bahasa Arabnya, kosakatanya, dan nahwu sorofnya juga seperti itu. Oh iya, baik Ustaz. Jadi sangat penting lah. Ya itu udah satu kesatuan gitu, udah seperti rantai. Ya, kan Ustadz sendiri penceramah. Nah, Ustadz pernah nggak sih kalau ceramah itu menggunakan referensi dari kitab kuning, dan kitab kuningnya itu apa? Pernah ngambil contohnya kayak dari kitab hadis Bukhari, terus yang tadi saya sebutkan tafsir Jalalain seperti itu. Di Riyadhus Shalihin juga ada, di kitab Fathul Qorib juga ada. Jadi ya penting mengambil kitab kuning itu penting. Berarti Ustadz sendiri pernah ya menggunakan? Pernah mengutip hadis, pernah mengutip tafsir. Dan karena kita mengambil penjelasan ayat Al-Quran itu dari tafsir Jalalain, maksudnya dari ayat Al-Quran itu apa gitu maksudnya, ya kan? Nah Ustadz nih, ini pertanyaan yang terakhir. Ada nggak sih tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah, kayak gimana? Yang pertama itu, tips yang pertama kita lihat dulu siapa jamaahnya, siapa pesertanya. Kalau pesertanya anak muda, nggak mungkin kita pakai baju gamis, pakaian udah kiaset, pakai imamah, gamis, ya kan? Kalau di anak muda kurang cocok seperti itu. Tapi kalau di anak muda itu paling cocok itu ketika setelannya itu dicocokin dengan anak muda seperti itu. Kayak pakai kupluk, pakai topi, terus pakai baju kemeja, terus celana chino seperti itu. Kalau di anak muda ya gitu, kita harus terjun langsung ke mereka gitu. Kita juga harus menyesuaikan setelan mereka, pakaian mereka. Dan kebalikan lagi, kalau kita ceramah di depan menteri misalkan, di depan orang-orang pintar, di depan orang-orang para kiai, para ustadz misalkan, para orang-orang yang jenius, ya kita pakainya nggak mungkin dong pakai celana chino, pakai kemeja, pakai topi, nggak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan cocok itu di mana pakaian kita, terus kita akan membahas apa. Nggak mungkin kita ceramah atau sharing ke anak muda itu bahasanya kaku, ya kan? Nah, beda lagi kepada orang yang notabene itu para kiai, para ustadz, pasti kita menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang kaku seperti itu. Jadi kita lihat siapa dulu audiensnya nih, pesertanya, jamaahnya ini siapa gitu. Dan kita harus bisa mencocoki kepada jamaahnya seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz.
Di sini saya izin untuk mewawancarai Ustadz mengenai pentingnya bahasa Arab untuk berdakwah. Menurut Ustadz sendiri gimana? Silahkan. Menurut sebagai pribadi, saya pribadi, bahasa Arab itu sangatlah penting ya. Pertama, bahasa Arab itu sangat penting untuk seseorang, apalagi orang itu menjadi penceramah atau berdakwah, yang mana dalam konteks ini membicarakan tentang agama. Ya, ketika orang berbicara tentang agama, maka salah satu referensi ya harus bisa berbahasa Arab. Cuman kalau ditanya tadi mengapa, pertanyaannya tadi? Pentingnya bahasa Arab untuk berdakwah. Pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah, saya mengingat perkataan daripada As-Salabi. Jadi As-Salabi itu adalah seorang tafsir yang menafsirkan Quran. Terkenal juga kitab tafsirnya. Salah satunya berkata, man ahabba Allah ahabba rasulahu al-Mustafa, wa man ahabba ar-rasul ahabba al-Arab, wa man ahabba al-Arab ahabba al-lughat al-Arabiyyah allati biha nuzila afdalul kutub ala afdalil Arabi wal Ajam. Itu. Wa man ahabba al-Arabiyyah uniya biha wa sabara 'alaiha wa sarafa himmatuhu ilaiha. Yang maksudnya, man ahabba Allah ahabba rasulahu. Barang siapa yang mencintai Allah, pasti ia mencintai Rasul. Gitu. Wa man ahabba ar-rasul ahabba al-Arab. Dan barang siapa yang mencintai Rasulnya, maka dia mencintai orang Arab. Kemudian wa man ahabbal araba ahabbal lughatal arabiyyah. Barang siapa yang cinta kepada orang Arab, ya, dia mencintai bahasa lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Khususnya kita umat muslimin dan muslimat, terlebih seorang pendakwah. Gitu. Nah, kemudian allati biha nuzila afdalul kutub ala afdalil arabi wal ajam. Gitu, dimana kitab, gitu kan, kitab yang paling utama Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, gitu ya, di baina orang ajam, orang Arab dan ajam. Nah, terus kemudian terakhirnya waman ahabbal arabiyyah uniya biha wa sabara 'alaiha wa sarafa himmatuhu ilaiha. Maksudnya apa? Dan barang siapa yang mencintai bahasa Arab, maka ia akan memiliki perhatian, konsistensi dan fokus kepadanya. Jadi dalam moto hidupnya ini moto daripada As-Salabi. Ya, tadi As-Salabi itu pengarang kitab tafsir Quran. Gitu. Bahwasannya mempelajari bahasa Arab bukan untuk orang yang berdakwah, untuk kita sebagai muslimin dan muslimat pun itu sangatlah penting. Tuh, karena dengan cintanya kita kepada bahasa Arab, maka cinta pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pendakwah, seorang yang mau ceramah tidak bisa berbahasa Arab, ya, dia buat apa? Ngomong kosong doang gitu. Nggak ada referensi, dan kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab, harus dipahami maknanya. Itu mungkin. Jadi sangatlah penting, Ustazah. Baik, ke pertanyaan kedua, Ustadz, apakah seorang dai ini harus bisa menguasai bahasa Arab? Kenapa? Jelas. Gitu ya, yang tadi pertama wajib itu menguasai bahasa Arab, gitu. Karena referensi atau Al-Quran tadi, Al-Quran, kemudian kitab-kitab, gitu. Walaupun memang ada kitab-kitab cuman kalau seorang dai pendakwah belajar menjadi terjemahan, ya nanti yang dijelaskan juga gitu-gitu aja gitu. Tetapi ketika seorang dai menguasai bahasa Arab, dia bisa mengartikan per kalimat, per kata, kemudian Al-Quran dia menguasai maknanya. Kayak kuliah Al-Kafirun, misalnya Al-Kafirun ya, dia satu perkata diartikan dengan penafsirannya yang kuat dengan bahasa Arabnya. Gitu. Terus penting gitu, seorang dai harus menguasai bahasa Arab. Gitu, sangatlah penting. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz kan seorang dai, penceramah, pendakwah. Nah, apakah pernah Ustadz berdakwah ini menggunakan kitab kuning? Nah, kitab kuningnya itu apa dan referensinya itu dari mana gitu?
Ya, ya, berdakwah itu kan macam-macam ya. Ada yang berdakwah membahas tentang ilmu tasawuf, ada yang berdakwah membahas tentang ilmu fikih, ada yang berdakwah membahas ilmu tafsir, gitu. Banyak ya. Dakwah itu bukan hanya satu. Maka ketika bertanya apakah kitab Turos atau kitab kuning itu penting untuk sebagai referensi, gitu ya, penting, sangat penting sekali. Karena dengan tidak adanya kitab Turos atau kitab kuning, ya sumbernya dari mana? Jangan sampai kita berceramah, berdakwah kepada orang-orang, menyampaikan A, menyampaikan B, tetapi tidak mengetahui sumbernya, tidak mengetahui dasarnya apa. Gitu. Kalau anak pribadi seperti misalnya ya, kalau tadi minta contoh membahas tentang misalnya ilmu fikih, bisa lah mengambil sumbernya dari Matan Safinah, mungkin udah belajar juga ya, Matan Safinah itu Safinatun Najah. Kemudian ada sarahnya itu, kalau di sini ini ada sarahnya Nailul Roja. Terus nanti ada lagi hasyiahnya, itu hasyiahnya hasyiahnya gitu, banyak lah di sini. Jadi sangatlah penting gitu referensi kitab Turos itu. Makanya kita mau bahas ilmu fikih, kita bisa lihat kitab Turosnya, makanya Safinatun Najah gitu. Kita mau bahas ilmu tasawuf, nanti kita lihat kitab fikihan, kitab gitu. Jadi ya berbeda-beda, jadi sangatlah penting. Jadi jangan sampai kita berceramah, berdakwah dengan omong kosong, tidak ada hasilnya gitu, kayak sumber dari pikiran kita, sehingga membuat para pendengar ya karena menganggap kita seorang penceramah, pendakwah, dan kita mengungkapkan atau berpendapat dengan akal kita, dengan semaunya akal kita, kemudian ada kesalahannya, nanti hati-hati gitu. Di antara orang yang menyampaikan itu berdosa, dan nanti lagi orang yang melakukan dari pendakwah yang disampaikan itu nanti juga berdosa. Jadi maka hati-hati dalam menjadi seorang pendakwah dan penceramah. Kalau memang belum ada sandaran atau sumber, jangan asal main disampaikan. Jadi harus ada sumber. Nah, dan kitab Turos ini bisa, kitab Turos atau kitab kuning ini bisa menjadi sumber untuk berceramah seorang pendakwah. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Adakah tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi seorang penceramah? Tips saran ya, ada apa ya? Ada ya. Tips saran ya, yang pasti yang pertama, tips saran untuk menjadi seorang pendakwah, seorang penceramah yang baik pastinya. Yang pertama, niat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Mungkin udah tahu ya, innama a'malu binniyat. Jangan sampai kadang banyak gitu penceramah yang mencari dalam ceramah itu. Gitu. Artinya mencari segi material, maksudnya mencari uang. Jangan sampai niatnya seperti itu. Gitu. Kita menjadi penceramah, menjadi pendakwah, niatnya untuk mencari uang, mencari yang jangan. Itu salah niat. Tapi ketika menjadi pendakwah, menjadi penceramah, niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membenarkan hak, mana yang hak, mana yang batil, membedakan antara hak dan batil. Jangan sampai kita berniat ingin dipandang orang, kemudian niat ingin terlihat oleh orang bahwasanya kita ini penceramah loh, kita ini pendakwah loh. Itu kemudian kita niat biar dapat jodoh atau apa ya, niat-niat yang buruk disingkirkan, ditiadakan. Itu justru ketika kita berceramah, mau naik panggung ya, pastinya tajidun niat. Apa itu tajidun niat? Perbarui niat kita. Ingat bahwasanya kita menyampaikan ini sebuah warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, ini untuk wasiat Nabi gitu, wasiat Nabi untuk menyampaikan segala keilmuan agama, untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu seperti itu. Jadi yang pertama tadi dunia. Kemudian yang kedua yaitu dalam
memiliki prinsip bahwasannya berbicara itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Maksudnya sebagai penceramah kita harus berprinsip bahwasannya apa yang kita omongin ini jangan pernah si pendakwah ini atau pembicara ini terfokus untuk terlihat baik di antara orang-orang yang ada di sekitarnya atau pendengarnya gitu. Jadi berprinsiplah ini bukan soal tentang Anda. Kadang ada penceramah itu yang gua ini kayak gini, ngomongin dirinya gitu. Kita ini kayak gini. Nah, jangan terfokus ke situ. Tetapi fokus terhadap orang yang mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan kepada materinya. Jangan sampai fokus terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah, apa lagi ya? Nah, yang pastinya jadi seorang penceramah pendakwah tidak lain daripada menghilangkan rasa gugup ya. Jadi jangan sampai kita gugup gitu. Justru dengan kegugupan apa yang sekarang materi kita yang udah ambil, referensi yang udah kita kumpulkan dalam kitab, misalnya kita membahas fikih dalam Safina, dalam Fathul Qorib, dari aja dari Mekutut Nafi, sumber-sumber yang kita udah ambil dari kitab Turas ini. Nah, tiba-tiba hilang begitu aja ketika kita merasa gugup. Ketika kita merasa malu-malu, ya jangan malu-malu ya jadi pendakwah, jadi penceramah. Ya kalau malu-malu pendakwah ya lupa ini, lupa ini. Sampaikan apa yang perlu disampaikan dan jangan gugup. Mungkin 3 tips saja gitu. Sebenarnya masih banyak tips sih, cuman 3 aja deh ya. Cukup. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya. Ya, sama-sama. Nah. Baik, ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, sa'akumu huna bimurajati ma qabaltahu ma'al masadari, yakni Ustadz Hadid Saramdan wa Ustadz Rifat Diyahul Akbar. Qala innal wa'izaha yajibu ayyatakin lughatal arabiyyah li'annahu idza kana al-khatib la yatakallamu al-arabiyyah fa kayfa yumkinuhum al-iqtibas wal husul 'ala al-maraji'i ukhra ghaira al-Qur'an wal hadits wa kitab turas wa kulluha tastakhdimul lughatal arabiyyah. Lidzalika yajibu 'ala al-wa'izi ay yakuna qadiran 'ala lughatal arabiyyah wa yafhamuha kama yajibu ay yakuna lil khatibi maraji'i indama yuridu ay ya'iza. Idza kana al khatibi la yahtawi 'ala al isyarah ila al Qur'an aw hadits aw kitab turas fayakun hunak muhtawa fil muhadarah. Wa khatibi la yajibu ilqa'u muhadaratun bila mubalatun masadiruha ghaira daqiqatun lidzalikal Qur'an hadits wa kitab turas muhimmah lil ghayah. Summa nasaibu hawala kaunika awaldu khatiban biniyati alaina an nusrat bikulli syai'in bisyaklin jadidin insyaallah bitakidillahi sayasna'u tariqan summa nurakizu ala thani ilal mawadi allati sanaqdimuha la taqluq idza tahaddatsna amamal adid minal ashkhasi wa yumkinuna aidan at-takaifa ma'al jumhur ala sabili al-misal huwa jumhur asy-syabab thumma yumkinuna ta'dili malabithana mithlu asy-syabab wa idza kunna bil liqa'i muhadaratun amama syahshawatan al-muhimmah summa nalbasu malabis aniqatan wa muhizzabatan rubama hadza yakfi minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.